Pemirsa, polisi memburu pelajar yang menyiram air keras ke pelajar lainnya di Jakarta Timur. Polsek Metro Pulo Gadung menyatakan sudah mengetahui identitas para pelaku. Inilah detik-detik saat seorang siswa SMA yang tengah mengendarai sepeda motor menjadi korban penyiraman air keras. Ini terjadi di kawasan Pisangan Lama, Pulo Gadung, Jakarta Timur. Akibatnya, korban bernama Muhammad Advizar terluka di bagian wajah dan langsung dibawa ke rumah sakit. Penyiraman air keras terjadi tidak jauh dari tempat Siti Royani berjualan es. Itu sih cuma ngeliat doang. Cuman ngeliatnya itu cuma sekilas mau disabet. Cuman dia melos, agak ngeles gitu loh. Nah, dia nggak kena. Yang di depan itu udah nyiapin air kayak semacam air apa itu nggak ngerti ya. Nyatanya itu air kimia. Dari hasil pemeriksaan polisi, berdasarkan rekaman CCTV, diduga para pelaku juga merupakan pelajar dari sekolah lain. Jadi Kapolres mengatakan bahwa kasus ini harus segera secepatnya untuk diselesaikan, dalam arti harus secepatnya ditangkap. Bagaimana Pak Rinda? Iya, itu jadi kasih atensi untuk kami, kita upayakan untuk diungkap secepatnya. Untuk sudah ada saksi-saksi yang diperiksa Pak? Sudah saksi Sudah 2 orang. Polsek Metro Pulo Gadung menyatakan sudah mengetahui identitas para pelaku. Dari Jakarta, Simon Tobing, TV One mengabarkan. Ya, warga di sekitar lokasi penyiraman air keras oleh pelajar kepada pelajar lainnya menyatakan resah. Mereka khawatir kejadian serupa bisa kembali terjadi dan korbannya adalah para pengguna jalan atau penduduk setempat. Dan berikut adalah penelusuran rekan kami, ada Yasmin Ramadi di tempat kejadian perkara. Pemirsa, saat ini kami sudah mengabarkan dari Jalan Pisangan Lama 3, Pulo Gadung, Jakarta Timur, di mana warga sekitar ini mengaku cukup resah dengan adanya kejadian penyiraman air keras terhadap pelajar SMA yang terjadi pada hari Selasa lalu pada tanggal 8 Agustus 2023. Memang penyiraman air keras terhadap pelajar berinisial MA ini terjadi sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat di tempat kami mengabarkan saat ini, pemirsa. Dan pada saat itu memang korban ini berboncengan, namun penyiraman air keras hanya dilakukan terhadap korban saja. Dan tentunya peristiwa ini cukup mengenaskan, pemirsa, karena korban ini masih muda dan juga masih berstatus sebagai pelajar. Dan pasca penyiraman air keras tersebut, korban mengalami melepuh begitu wajahnya. Pada saat kejadian penyiraman air keras yang terjadi terhadap pelajar SMA pada hari Selasa lalu. Berarti Pak Ali ada di lokasi ya, Pak? Saya ada di lokasi. Bisa digambarkan apa saja yang Pak Ali lihat pada saat itu? Untuk kelihatan penyiramannya itu nggak kelihatan ya. Tahu-tahu tuh si anak mukanya udah melempem lah kesiram air panas. Saya coba deketin, tanya anaknya ya disiram air panas. Saya coba hubungi keluarganya supaya datang, keluarganya mengetahui lah. Akhirnya si anak dibawa ke klinik Melati dulu. Dari klinik Melati nggak bisa dibawa ke RSUD Matraman. Dari RSUD Matraman dibawa dirujuk ke lagi Cipto. ke Ya, RSCM. lagi ke Cipto. Pak Ali, saat kejadian tersebut, pertolongan pertama dari warga sekitar seperti apa sih, Pak? Yang saya lihat ya, sama ibu-ibu yang jualan kopi itu dikasih air ya, dikompresin air es, air batu. Habis itu ya dikasih air yang jalan lah katanya gitu. Tapi kejadian serupa ini sebenarnya sudah pernah terjadi belum sih Pak di belum. sekitar sini Tahu sebelumnya? saya sih belum. Oke. Belum pernah terjadi baru kali ini. Karena ini kan pelaku juga merupakan sekelompok pelajar SMA nih, Iya. Pak Ali. Jadi apakah memang pernah terjadi tawuran di sekitar sini? Belum pernah. Belum pernah ya, Iya, Pak? untuk tawuran. Oke, Pak, pasca terjadinya penyiraman air keras ini, bagaimana sih reaksi warga sekitar? Khawatir nggak sih Pak dengan adanya kejadian ini? Ya khawatir lah, namanya kita juga punya anak sekolah, takutnya tertimpa ke anak kita gitu. Ya kalau bisa lah anak-anak pada sekolah aja yang benar, orang tua udah cari duit kok. Di sini ada Kang Maman Suherman yang mungkin bisa menjelaskan kepada pemirsa adanya kekhawatiran dari masyarakat sekitar ini dengan kejadian ini merupakan sesuatu yang wajar nggak sih Kang? Karena mereka melihat, terutama ada beberapa juga yang menjadi saksi mata langsung melihat kejadian penyiraman air keras ini dan mereka merasa khawatir. Wajar nggak sih Kang? Sangat, siapapun pasti akan resah dengan hal ini karena bukan tidak mungkin mereka yang lewat atau penduduk setempat ikut menjadi sasaran.
bisa jadi karena salah sasaran. Kita lihat beberapa kasus yang melibatkan anak-anak muda atau geng pelajar misalnya, yang menebas anak SD, kejadian di Pelabuhan Ratu atau beberapa waktu lalu di pinggiran kota Jakarta. Itu kan bukan lawan anak tersebut. Karena ini buat saya fenomenanya soal motif kelompok. Anak-anak pelajar usia SMP, SMA yang masih impulsif, masih agresif, tapi cara berpikirnya belum matang misalnya, itu mewujudkan aktualisasi dirinya dengan masuk dalam geng-geng seperti ini, kelompok-kelompok seusia, lalu kemudian mewujudkannya dengan saya paling berani, saya paling toleran, saya paling solider dengan teman-teman, lalu kemudian mewujudkannya dengan tindakan kekerasan seperti ini misalnya, untuk dilihat paling hebat, paling solider terhadap kelompok, apalagi kalau kemudian tujuannya untuk balas dendam antar geng misalnya. Berbagai cara mereka lakukan, baik yang spontan, apalagi yang sekarang terjadi ini menurut saya bukan spontan lagi, tapi disiapkan. Anak muda ini sepertinya generasi muda atau mungkin kita bisa sebut milenial, Gen Z, ini semakin banyak melakukan tindak kekerasan. Saya cuma melihat tidak semata-mata kesalahan di sana, tapi saya tadi lihat mangkirnya sejumlah agen sosial untuk ikut mendukung anak-anak ini melakukan hal-hal yang positif. Sekolah misalnya, apakah mereka tahu tentang Permendikbud 82 2015 tentang pencegahan dan pengendalian kekerasan di satuan pendidikan? Diterapkan nggak di sekolah? Ketika anak-anak siswanya melakukan tawuran misalnya, pernah nggak berhubungan dengan sekolah lain untuk kemudian duduk bersama mencari jalan keluar, mencari akar permasalahan? Tidak pernah dilakukan hal seperti itu. Lingkungan, Babin Kamtibmas kita, apakah pernah datang ke sekolah untuk mensosialisasikan tentang bagaimana supaya tidak terjadi kekerasan dan mau mendengar anak-anak? Sosialisasi seperti ini sangat penting ya kan? Itu penting, bahkan saya ingin tanya aja, apakah guru-guru atau sekolah-sekolah tahu ada Permendikbud 82 2015 tentang pencegahan kekerasan di satuan Bahkan pendidikan sosialisasi misalnya. terkait Permendikbud tersebut juga masih kurang begitu ya? Itu dia. Nah, jadi bukan cuma salah mereka menurut saya, ada kesalahan agen sosial di sekelilingnya. dan tentunya hal-hal terkait mungkin kekerasan dan juga penanganan kekerasan ini harus lebih disosialisasikan lagi. Kita harus buktikan bahwa kekerasan itu bukan budaya bangsa ini. Baik, terima kasih harus banyak. dibuktikan.